Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Insyaallah kita akan lanjutkan merespon bantahan kritikan Ustadz Abu Ubaidah As-Sidawi kepada Ustadz Abdul Somad dalam bukunya 37 Masalah Populer. Langsung saja di halaman 60. Di halaman ini Ustadz Abu Ubaidah merasa berat menerima pernyataan Ustadz Abdul Somad yang menyatakan bahwa gerakan Salafi Wahabi ini adalah gerakan yang sesat, ya, bukan dari kelompok Ahli Sunnah wal Jamaah sebagaimana Syiah. Kemudian Ustadz Abdul Somad juga menyampaikan bahwa gerakan Salafi Wahabi ini adalah gerakan yang ekstrim, yang mana mereka mudah membid'ahkan, menyesatkan, mensyirikan, bahkan mengkafirkan, terutama di amalan-amalan seperti tawasul, istighosah, maulid nabi, kemudian ziarah kubur, rihlah ziarah kubur, bukan ziarah kubur tapi rihlah ziarah kubur, kemudian berdoa di sisi kubur aulia, bertabaruk baik kepada yang masih hidup atau kepada orang yang wafat. Ini semua ada yang dianggap bid'ah, ada yang dianggap sesat, ada yang dianggap syirik dan kafir. Dan sampai sekarang masih didakwahkan, masih dikritik oleh Salafi Wahabi termasuk Ustadz Abu Ubaidah. Kemudian mengklaim bahwa ekstremis anggapan Ustadz Abu Somad itu membawa Ustadz Salafi Wahabi itu ekstrim, mudah mensyirikan, mengkafirkan, dianggap sebuah kedustaan, padahal mereka sendiri masih mempublikkan itu, buat kajian-kajian untuk memurnikan tauhid dari apa? Dari syirik, bid'ah, khurafat, dan itulah. Cuman bedanya dengan gerakan Muhammad bin Abdul Wahab pada zaman itu, Salafi Wahabi di Indonesia memang tidak mengkafirkan kafir muayyan. Orang per orang tidak dikafirkan, enggak. Cuman amalannya dikafirkan. Salafi sekarang itu tidak memerangi kaum muslimin. Tapi zaman dulu itu sudah ada faktanya. Udah ada sejarahnya. Dicatat oleh ulama-ulama Salafi Wahabi sendiri. Cuman bedanya peperangan, pembantaian, penjarahan, pengkafiran, pensyirikan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kepada kaum muslimin yang ada di Riyadh, yang ada di Ahsa, yang ada di Khuraimila, yang ada di Najd, kemudian yang ada di Mekah, Madinah, dan bahkan Khilafah Turki Utsmani, dianggap sebagai jihad melawan kaum musyrik. Apa kemusyrikannya itu? Apa kesyirikannya itu? Ya istighosah. Dan orang yang tidak melarang istighosah, maka dia juga syirik. Itu dan tercantum dalam kitab Nawaqidul Islam di poin yang ketiga, dan dipelajari akidah-akidah tingkat awam. Ketika orang Ahli Sunnah wal Jamaah termasuk Ustadz Abdul Somad merasa bahwa kita itu disyirikan, dikafirkan dengan argumen-argumen Salafi Wahabi, kemudian menentang balik, mengungkap bagaimana dakwah sebenarnya Muhammad bin Abdul Wahab dengan argumen-argumen yang tadi yang disepakati oleh Ustadz Abu Ubaidah itu sendiri bahwa itu merupakan kesyirikan, kok disebut menuduh dusta? Nah, ini kurang jelas. Bahkan Ustadz Abu Ubaidah itu membawakan kalam-kalam ulama bagaimana ekstremis Salafi Wahabi di zamannya. Di zaman Muhammad bin Abdul Wahab, beliau bawakan diantaranya ulama besar, ya, mufti Mekah pada zamannya yang diangkat oleh Khalifah Turki Utsmani, yaitu Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, yang merupakan ulama yang mewarisi sanad keilmuan ulama Nusantara. Kemudian menuduh beliau sebagai pendusta. Coba lihat di halaman 61. Kita lihat di halaman 61, beliau
Siapakah Syekh Ahmad Zaini Dahlan? Dia bernama Ahmad Ibnu Zaini Dahlan, lahir di Mekah pada tahun 1232 Hijriah. Dia mengajar dan berfatwa di sana, bermadhab Syafi'i, memiliki beberapa karya tulis dalam bidang sejarah, akidah, dan nahwu. Wafat di Madinah pada tahun 1304 Hijriah. Syekh Muhammad Rashid Ridho berkata, sesungguhnya Dahlan bukanlah seorang ahli bidang hadis, sejarah, dan ilmu kalam. Dia hanya taklid kepada orang-orang yang juga taklid dan hanya menukil dari kitab-kitab mutaakhirin. Kemudian Rashid Ridho menjuluki Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sebagai seorang kadzib. Kita tahu ya, Rashid Ridho, Muhammad Abduh itu satu aliran, satu geng, satu tipe dengan Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi wajar, bukan dua orang ini, Muhammad Abduh, Muhammad Abduh Wahhab, bukan hanya mencaci, memfitnah, mencela Syekh Ahmad Zaini Dahlan, bukan. Orang-orang yang bermadhab itu dicerca, dicela, karena mereka berdua mengklaim bahwa kita itu harus ijtihad langsung ke Al-Quran dan hadis. Ya, seperti itulah. Ya. Dan di sini saya akan bawakan kalam dari Syekh Hasyim Al-Asy'ari ya, tentang bagaimana kita itu diwanti-wanti oleh Syekh Hasyim Al-Asy'ari untuk menjauhi pemikiran Rashid Ridho, Muhammad Abduh, termasuk Muhammad bin Abdul Wahhab dan Ibnu Taimiyah dan murid-muridnya. Setelah Syekh Hasyim Al-Asy'ari menjelaskan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang mana di Indonesia itu, di tanah Jawa itu, mereka bermadhab Syafi'i, kemudian berakidah Al-Asy'ari, kemudian tarekatnya tarekat Sufi Imam Al-Ghazali dan Imam Abu Hasan Asyadzili ya. Kemudian beliau mewanti-wanti kepada kita umat Islam yang ada di negeri Indonesia untuk tidak mengikuti kajian-kajian mendalami atau menghadiri tadarus yang mana kajian itu melarang dari apa aja? Melarang mencintai ahlul bait, aulia wassalihin, wa tabaruk bihim ahyaan wa amwatan, bertabaruk kepada orang-orang sholihin, baik yang masih hidup dan sudah yang mati. Kemudian rihlah ziarah kubur, wa talqin mayyit, wa shadaqu anhum, wa i'tiqadu syafa'ah. Ya, meyakini bahwasannya para aulia itu memberikan syafaat walaupun beliau masih sudah wafat, dan memberikan masih manfaat doa dari mereka yang sudah wafat dari aulia, dan bertawasul. Yang mana amalan-amalan ini dianggap sesat, dianggap haram, bahkan dianggap syirik. Di antaranya oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, dianggap itu syirik, istighosah itu. Dianggap sesat, haram, bid'ah oleh Rashid Ridho, Muhammad Abduh, Ibnu Taimiyah dan murid-muridnya di sini Ibnu Qayyim, Abdul Hadi. Wa minhum firqatun yattabi'una ra'ya Muhammad Abduh wa Rashid Ridho. Muhammad Abduh dan Rashid Ridho itu yang diadopsi oleh sebagiannya pemikirannya oleh Muhammadiyah dan kalau tidak salah dengan Persis. Kemudian wa ya'khuduna min bid'ati Muhammad bin Abdul Wahhab, yang sekarang diklaim oleh yang diikuti oleh Salafi Wahabi. Kepada siapa pemikiran ini diadopsi dari Ahmad bin Taimiyah wa tilmidhihi Ibnu Qayyim wa Ibnu Abdul Hadi. Ya, jelas ya. Jadi wajar kalau memang ya Ustadz Abu Ubaidah merasa keberatan dengan ulama Syekh Ahmad Zaini Dahlan ya, karena ya satu geng lah.